Dua orang laki-laki kaki tangan Bibi Wangking mencegat perjalanan Rasemi. Tapi Rasemi dapat menundukkan mereka dengan kata-kata yang tenang, tegas dan berwibawa. Dua orang laki-laki itu segera pergi. Mereka nampak gembira sekali memperoleh 30 keping uang perak murni. Sementara itu, Rasemi dan Nyai Caparu masih terus Caparu, tapi sayang sekali. Apa, Tuan? Sayang sekali. Tuan Rasemi jangan main-main. Saya sudah bersedia meninggalkan jejak hidup saya yang lama. Dan sekarang apakah saya akan berhadapan dengan seorang pembohong? Tunggu dulu, Nyai Caparu. Tenanglah, aku mempunyai persoalan yang cukup berat. Persoalan apa? Sekarang ini aku tidak mempunyai pekerjaan. Aku hanyalah seorang pemuda pengangguran. Ya, aku tidak mungkin mengawinimu dalam keadaan seperti ini, Nyai Caparu. Aku tidak ingin melihatmu hidup menderita, hidup melarat serba kekurangan. Tuan tidak usah khawatir. Yang penting, Tuan menepati janji Tuan. Saya bersedia hidup melarat, Tuan. Jangan nekat seperti itu, Nyai Caparu. Aku tidak ingin mengangkatmu dari lubang lumpur yang hitam, tapi kemudian menceburkan dirimu ke lubang kotoran yang lain. Aku tidak ingin menghidupimu dengan bekal seorang pengangguran. Aku adalah seorang laki-laki. Aku juga mempunyai harga diri. Ya, jika aku mencintai seorang wanita, aku harus dapat membahagiakannya baik secara lahir maupun batin. Tuan bisa mencari pekerjaan yang pantas. Jika Tuan berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuan pasti akan berhasil memperoleh pekerjaan yang pantas. Tidak semudah itu, Nyai Caparu. Sekarang ini mencari pekerjaan yang pantas, mencari penghasilan yang cukup untuk keluarga, sama sulitnya mencari seekor semut api yang terselip di tumpukan jerami. Lalu bagaimana, Tuan Rasemi? Saya sudah terlanjur pergi. Saya sudah terlanjur kehilangan pekerjaan. Saya tidak mungkin kembali lagi ke desa Tumpih Angin. Saya malu. Nyai Caparu, jangan bicara sembarangan. Kau tidak perlu kembali ke desa Tumpih Angin dan menjalani pekerjaan hina itu. Lalu kita harus bagaimana?
Tuan jangan membuat saya kebingungan. Saya seorang wanita. Saya sudah terlanjur percaya kepada Tuan. Begini, Nyai Caparu. Aku mempunyai hubungan dengan seorang pejabat kerajaan Majapahit. Kukira dia mau menolongku. Tapi sebelumnya tentu saja aku harus berbuat jasa padanya. Itulah sebabnya aku membutuhkan pertolonganmu, Nyai Caparu. Aku membutuhkan pengertianmu. Percayalah, kalau pejabat kerajaan itu mau berpaling kepadaku dan mau memberikan kesempatan, dalam sekejap aku akan memperoleh pekerjaan yang pantas. Ya, bisa saja aku diangkat sebagai penggawa kerajaan atau sebagai pegawai istana yang lain. Ya, tapi tentu saja semua itu harus kita lakukan dengan penuh pengorbanan. Aku membutuhkan pengorbananmu, Nyai Caparu. Maaf, Tuan Rasemi. Saya masih belum jelas. Pengorbanan macam apa yang akan Tuan inginkan dari saya? Semua ini untuk kebahagiaan kita. Iya. Pengorbanan apa yang Tuan inginkan dari saya? Aku ingin kau menjadi wanita persembahan. Wanita persembahan? Wanita persembahan. Rasemi kemudian menjelaskan apa arti wanita persembahan. Dia berkata dengan hati-hati sekali. Dia berusaha menjelaskan sambil menyembunyikan niat yang sesungguhnya. Nyai Caparu mendengarkan dengan penuh seksama. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah, matanya berkilat-kilat, dan bibirnya gemetaran. Cukup, Tuan. Cukup. Sekarang saya sudah tahu siapa Tuan Rasemi. Benar, apa yang dikatakan sahabat saya Caranaka. Semua laki-laki bermulut busuk. Tunggu, Nyai Caparu. Tunggu dulu. Aku masih belum selesai. Tuan tidak perlu bicara lagi. Tidak perlu berkata-kata lagi. Sekarang saya tidak percaya pada Tuan Rasemi. Nyai Caparu, tunggu dulu. Nyai Caparu, aku bermaksud baik padamu. Sungguh, aku tidak mempunyai niat yang jahat. Sudahlah, Tuan Rasemi. Sudah. Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuan lagi? Saya mohon, Nyai. Saya mohon kau bisa mengerti keadaanku. Keadaanku sedang terjepit sekarang ini, Nyai. Baik. Saya tahu Tuan sedang terjepit. Dan Tuan berusaha memperalat diri saya. Oh, itu hanya untuk sementara, Nyai. Tidak selama-lamanya. Sudah. Jangan bicara lagi. Saya tidak sudi mendengarkan kata-katamu. Kau sama saja dengan almarhum suamiku. Dulu dia juga sedang menganggur. Dia sedang ambruk. Lalu dia menjual diriku kepada laki-laki lain. Dan sekarang kau akan mengulanginya. Tidak. Aku tidak sudi mengikuti rencanamu. Rencana busuk. Lebih baik aku menjadi seorang jalir. Aku bisa bebas memilih laki-laki yang kusukai. Dan aku akan menikmati uang dari hasil jerih payahku sendiri. Wanita persembahan tidak dapat kau samakan dengan seorang jalir, Nyai Caparu. Wanita persembahan adalah wanita yang terhormat. Dan aku tidak bisa kau samakan dengan almarhum suamimu. Aku tidak bermaksud menjualmu kepada laki-laki lain, Nyai. Lidahmu berbisa, Rasemi. Kau berjanji akan mengawini aku. Kau berjanji akan mengangkat derajatku dari lumpur yang hina. Tapi apa nyatanya? Apa? Kau akan menyerahkan aku kepada Sang Prabu Jayanegara. Apa bedanya? Apa bedanya menjadi gundik dan menjadi seorang jalir? Ingat, Nyai Caparu. Prabu Jayanegara tidak dapat kau samakan dengan laki-laki lain. Beliau adalah seorang raja. Beliau dapat mengubah nasib setiap orang di seluruh Majapahit ini.
Cobalah kau jernihkan pikiranmu. Pikirlah baik-baik, Nyai. Kalau kau dapat menjadi gundik Sang Prabu Jayanegara, dalam waktu singkat pamormu akan bernyala-nyala. Kau bukan lagi tergolong wanita yang biasa. Kau bukan hanya bisa menolong dirimu sendiri, tapi kau juga bisa menolong orang lain. Kau akan mempunyai pengaruh, Nyai Caparu, dan kau bisa menggunakan pengaruhmu untuk menolongku. Nanti kalau aku sudah memperoleh pekerjaan yang layak, ya barangkali menjadi penggawa kerajaan atau barangkali menjadi seorang wedana, maka ya semuanya akan beres. Nah, barulah aku akan datang untuk mengawinimu. Tapi bagaimana saya bisa menempuh jalan ini? Saya hanyalah seorang wanita biasa. Saya tidak tahu bagaimana tata cara hidup di lingkungan istana. Saya bisa melakukan kesalahan. Oh, tidak. Saya tidak berani menjalankan rencana Tuan. Nyai, jangan bodoh, Nyai Caparu. Ini adalah kesempatan baik. Hanya dengan cara inilah kita bisa memperoleh masa depan yang cerah. Tuan telah mengecewakan hati saya. Saya kira Tuan Rasemi adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi ternyata Tuan hanya ingin memperalat diri saya. Tidak, Nyai, tidak. Aku mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku ingin menjadikanmu seorang istri. Tapi aku membutuhkan pekerjaan yang mapan. Masa kau tidak mengerti? Tapi aku tidak berani menjadi wanita persembahan. Aku tidak pernah tahu seperti apa masa depan seorang wanita persembahan. Kalau begitu, baiklah, Nyai. Aku sudah berusaha menawarkan sebuah rencana yang kupikir cukup baik. Tapi karena kau menolak, ya aku bisa apa? Baiklah, sekarang kau bebas. Kau boleh kembali ke desa Tumpih Angin dan menjadi seorang jalil. Nah, begini akhirnya bukan? Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa aku mengikutimu. Aku benci. Aku benci padamu, Rasemi. Kau laki-laki busuk. Kau busuk. Hatimu busuk. Benar apa yang dikatakan Caranaga. Mengapa aku tidak mengindahkan peringatan-peringatannya? Sekarang aku menjadi susah sendiri. Hatiku tidak pernah sedih seperti sekarang ini. Pikiranku tidak pernah gelap seperti sekarang ini. Aku menyesal. Aku menyesal. Nyai Caparu, kalau saja kau mau percaya padaku, aku akan segera mengajakmu ke kota Raja Majapahit dan membawamu menghadap kepada Gusti Ramapati. Dan nanti Gusti Ramapati yang akan mengatur segala sesuatunya. Aku yakin, Nyai, kau mampu menjadi seorang wanita persembahan. Kau cantik, kau masih muda, dan kau mempunyai pengalaman yang cukup sebagai seorang wanita dewasa. Percayalah, Nyai, kau akan berhasil. Kita akan berhasil, Nyai. Tapi, ya, aku tidak ingin memaksamu. Sebenarnya aku bermaksud baik. Aku juga sangat menyesal karena telah membawamu pergi dari desa Tumpih Angin. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Ternyata kau tidak dapat memahami rencanaku. Baiklah, aku minta maaf, Nyai. Ya, Nyai Caparu, kalau kau ingin kembali ke desa Tumpih Angin, mari, aku antarkan. Biarlah aku yang menghadapi Bibi Wangking. Tuan Rasemi. Oh, Nyai Caparu, rupanya rencana kita telah gagal di tengah jalan. Sayang sekali. Tuan Rasemi. Kenapa? Seandainya saya terima tawaran Tuan, apakah Tuan akan menepati janji Tuan? Nyai Caparu, biarlah dadaku ini ditembus ujung tombak jika sampai aku mengingkari janji, Nyai. Kalau begitu, baiklah.
Saya sudah terlanjur pergi. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa menjadi seorang wanita persembahan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi saya kira saya tidak mempunyai pilihan lain. Baiklah, saya terima tawaran Tuan. Ya, Nyai Caparu. Oh, Nyai Caparu, terima kasih. Terima kasih atas pengorbananmu itu. Sudahlah, lepaskan dekapanmu. Mari kita terus berjalan. Baik, Nyai Caparu. Aku memang sudah berjanji pada Gusti Ramapati bahwa aku akan membawamu di hari Buddha ini. Ayolah, kota Raja Majapahit sudah tidak terlalu... Ternyata kau menepati janjimu. Aku senang orang yang suka menepati janjinya. Janji adalah nama baik. Janji adalah kepercayaan. Itukah wanita yang kau maksudkan? Benar, Gusti Ramapati. Hamba mohon ampun kalau sekiranya wanita itu tidak memenuhi selera Gusti. Tidak, Rasmi. Kukira dia cukup cantik. Siapa namamu? Ampun, Gusti. Nama hamba Nyai Caparu. Caparu? Caparu artinya tempat sirih. Kukira namamu tidak begitu bagus. Sebaiknya namamu diganti yang lain yang lebih merdu kedengarannya. Sebaiknya diganti siapa ya, Rasmi? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mengusulkan agar nama Nyai Caparu diganti Warapsari. Warapsari artinya bidadari yang cantik. Ampun, Gusti. Ini kalau sekiranya Gusti Ramapati setuju. Bagus. Aku setuju. Warapsari, sebuah nama yang cukup merdu. Nah, ingat Caparu. Mulai sekarang namamu Warapsari. Di depan Gusti Prabu Jaya Negara nanti, kau tidak boleh menyebut-nyebut Nyai Caparu lagi. Namamu Warapsari. Ya? Baik, Gusti Ramapati. Hamba akan menjalankan perintah Gusti. Caparu. Warapsari. Apakah Rasmi sudah menjelaskan semuanya kepadamu? Kau dibawa kemari untuk dijadikan wanita persembahan? Sudah, Gusti. Tuan Rasmi sudah menjelaskan semuanya kepada hamba. Bagus kalau begitu. Panji Ketawang. Iya, Gusti Ramapati. Bagaimana dengan perempuan celaka itu? Maksudku, si Tangsu. Ampun, Gusti. Hamba masih belum bisa mengatasinya. Dia masih keras kepala. Bahkan sekarang ini, dia sama sekali tidak mau menyentuh makanannya. Bodoh. Dasar perempuan bodoh. Aku sudah tidak sabar lagi. Cepat pergi ke ruangan biliknya, Panji. Seret perempuan itu kemari. Naikkan ke atas kereta. Baik, Gusti Ramapati. Dan kau, Warapsari, malam ini juga kau dan si Tangsu akan dibawa ke desa Kapopongan. Gusti Prabu Jaya Negara mempunyai sebuah pesanggerahan di desa Kapopongan. Kalian berdua akan ditempatkan di sana. Ingat, Warapsari, janganlah kau membuat kecewa hati beliau. Beliau adalah Raja Majapahit. Kau harus dapat melayani beliau dengan sebaik-baiknya.
jika kau membuat beliau kecewa, apalagi kau berani berbuat macam-macam, kau tidak akan pernah bisa kembali ke desa kelahiranmu. Kau dengar itu, Warapsari? Iya, Gusti Ramapati. Bagus. Hamba mendengar segala perkataan Gusti. Hamba akan berusaha menjadi wanita persembahan yang baik. Hamba akan berusaha dengan segenap kemampuan hamba, Gusti. Nah, Rawading, Rayuyu, aturlah segala sesuatunya. Aku mau istirahat. Sang Ramapati melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Rawadeng segera menyiapkan sebuah kereta di halaman. Sementara Panci Ketawang mengambil si Tangsu di ruangan biliknya. Nyai Caparu sedih sekali karena harus berpisah dengan Rasemi. Air matanya meleleh keluar membasahi pipinya yang halus. Rasemi berusaha menghibur hati wanita jalir itu. Dia meremas-remas jari jemari Nyai Caparu. Tapi sebenarnya hatinya bersorak gembira. Dia girang sekali karena rencananya berhasil. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.